Puluhan pemilik unit yang disewakan di Eden Hotel di kawasan Jalan Kartika Plaza, Kuta, Bali, menggeruduk manajemen hotel. Para pemilik unit menyatakan manajemen hotel menguasai tanpa hak. Para pemilik unit datang membawa spanduk dan berorasi di lobi hotel menyatakan kekecewaan mereka terhadap pengelola Hotel Eden. Pemilik unit melakukan pengamanan terhadap sejumlah aset bersama seperti pemadaman air, listrik, kantor, dan jaringan internet. Itu kontrak pengelolaan itu sudah berakhir pada bulan Desember 2023. Sudah berakhir. Tapi mereka tidak mau menyerahkan. Bahkan mereka menggugat di Bani. Ya, di Bani. Mereka yang gugat karena pasti kepingin diperpanjang. Padahal para pemilik unit itu tidak mau memperpanjang karena selama 10 tahun sampai tahun 2023 banyak yang komplain, banyak yang protes karena tidak pernah transparan tentang pengelolaannya. Jadi tidak ada yang mau memperpanjang. Sama Ibu, niatnya Ibu Bapak itu apa datang ke sini? Silakan. Karena selama 10 tahun kami tidak menerima apa yang jadi bagian dan hak. Perjanjian PT EKM terhadap Kondotel di Eden, Kuta telah selesai sejak Desember 2023 lalu. Namun pemilik unit enggan memperpanjang kontrak kembali karena pembagian hasil yang jauh dari pendapatan per tahun. Akibat hal tersebut, manajemen hotel kini terkesan mempersulit pemilik unit untuk beraktivitas di unit mereka. Selama ini yang dia bilang ada kantor PPR, saya tidak mengakui kantor itu dulu saya berikan, Pak. Kita bicara baik-baik. Tapi setelah perjalanan waktu ternyata dia sini kok begitu hasilnya. Iya kan? Saya ini kan saya juga harus mengamankan operasional hotel. Para owner unit berharap PT EKM mengembalikan hak mereka dengan menyerahkan hak pengelolaan Eden Hotel kepada mereka berdasarkan putusan gugatan di Badan Arbitrase Negara Indonesia yang dimenangkan oleh para pemilik unit. Dari Badung, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Selamat malam pemirsa, sekelompok pemuda di Medan, Sumatera Utara menyerang sebuah toko sembako. Penjaga toko menjadi sasaran amukan dan babak belur, serta sejumlah barang dagangan ikut dirusak dan dijarah. Bersama saya Aulia Wardani, pemirsa, inilah News Malam selengkapnya. Kamera pengawas atau CCTV merekam detik-detik sekelompok pemuda menyerang sebuah toko sembako yang berada di Jalan Karya, Medan, Sumatera Utara, Jumat dini hari. Dalam rekaman, belasan pemuda yang menggunakan jaket dan helm tiba-tiba datang dan langsung menyerang. Penjaga toko dan seorang pembeli tunggang langgang menyelamatkan diri. Namun para pelaku tetap mengejar hingga ke areal kamar tempat pegawai beristirahat. Seorang pekerja yang sedang tertidur pulas pun tidak luput dari serangan pemuda dan babak belur usai dipukuli beramai-ramai. Kamar yang ditempati penjaga pun turut dirusak oleh gerombolan pemuda tersebut. Usai pukuli pembeli dan penjaga toko, kelompok pemuda pun kabur setelah menjarah sejumlah barang dan mengacak-acak barang dagangan. Akibat peristiwa ini, korban mengalami luka dan telah membuat laporan ke polisi. Mata ini semalam nih bengkak kali nih, bengkak kali, ini bengkak semua nih. Udah visum bang? Udah visum. Udah buat laporan juga berarti ya? Di Polsek Medan Barat. Sementara toko juga mengalami kerugian senilai 5 juta rupiah akibat penjarahan dan kerusakan barang dagangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Sebuah minibus terperosok ke sungai area pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Evakuasi berjalan dramatis lantaran posisi kendaraan tersangkut akibat banyaknya bebatuan.
Petugas unit Gakum Satlantas Polres Bogor beserta tim Rescue Damkar Kabupaten Bogor berupaya mengevakuasi sebuah minibus yang terperosok ke sungai setinggi 3 meter di area Pondok Pesantren Desa Sukajaya, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa kecelakaan itu berawal saat pengemudi mobil yang hendak memarkirkan mobilnya diduga hilang kendali hingga terjun ke sungai. Banyaknya bebatuan dan tanah yang licin membuat petugas gabungan kesulitan mengevakuasi mobil tersebut. Setelah berjibaku selama 2 jam, mobil tersebut berhasil dievakuasi tim gabungan dengan menggunakan derek mobil unit Gakum menggunakan tali. Beruntung atas kejadian ini tidak ada korban jiwa maupun luka. Untuk korban tidak ada, hanya kerugian atau kerusakan kendaraan tersebut. Jadi pengemudi saat parkir kendaraan tidak dapat mengendalikan laju kendaraan, kemudian terperosok atau terjatuh ke sungai. Kini kasus kecelakaan tersebut telah ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Bogor. Pihak kepolisian menghimbau kepada masyarakat agar berhati-hati saat berkendara agar meminimalisir kecelakaan. Dari Kabupaten Bogor, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Bencana banjir melanda sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung pada Sabtu pagi. Tak hanya di Bangka Barat, pemirsa, banjir juga melanda Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Curah hujan tinggi menyebabkan banjir pada sejumlah titik di Kabupaten Bangka Barat, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Setidaknya ada 3 kecamatan yakni Kecamatan Parit 3, Mentok, dan Kecamatan Jebus yang terdampak banjir pada Sabtu pagi. Akibat banjir hingga Sabtu siang sejumlah ruas jalan tidak bisa dilewati dan pasar Parit 3 terpaksa ditutup. Namun tak sedikit pengendara nekat menerobos banjir yang memiliki ketinggian rata-rata sepaha orang dewasa. Sejumlah titik di Kecamatan Parit 3 menjadi langganan banjir apabila hujan lebat terjadi. Oleh karena itu, warga meminta pemerintah mencari solusi untuk menanggulangi banjir tersebut. Ya mudah-mudahan pemerintah ya insya Allah kalau masalah banjir ini bagaimana solusinya kan. Kita pedagang nih semua ngeluh nih. Ngeluh ya? Karena boleh duit malah rugi nih. Ya enggak. Kalau banjir macam ini. Sementara itu di Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, ratusan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Bahilang. Banjir merendam 2 kecamatan. Banjir terparah berada di Kelurahan Mandailing dan Kelurahan Persiakan dengan ketinggian air mencapai 1 meter lebih. Seluruh aktivitas warga pun terganggu akibat banjir yang melanda wilayah ini. Diketahui air mulai menggenangi rumah dan jalan sejak Jumat sore sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat dan meluap hingga Sabtu pagi. Banjir kali ini merupakan yang pertama di tahun 2025. Sungai Bahilang meluap akibat hujan di hulu dan hujan lebat yang mengguyur Kota Tebing Tinggi. Dari Bangka Barat, Bangka Belitung, dan Tebing Tinggi, Sumatera Utara, tim liputan iNews melaporkan. Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk ya. Jadi kita di sini bersama rekan-rekan dari Tambora. Pemirsa, petugas kembali mengevakuasi korban kebakaran Glodok Plaza, Jakarta Barat. 1 jasad korban berhasil ditemukan dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri, Jakarta Timur sore tadi. 1 jenazah ditemukan dalam kondisi sudah tidak utuh, sehingga kini total sudah ada 8 jenazah yang telah dievakuasi oleh petugas. Proses evakuasi terkendala area bangunan yang cukup luas dan banyaknya material bangunan yang mudah roboh.
sehingga membahayakan petugas. Pencarian korban akan dilanjutkan kembali setelah pembersihan bangunan selesai dilakukan. Adapun durasi pencarian korban ditargetkan dilakukan dalam waktu sepekan. Kami menyusuri ini kolaborasi gabungan Sargab ya, didampingi oleh pengelola gedung Pak Abraham ya, Pak Abraham yang tahu persis medan dan denah bangunan. Baik, kisaran di pukul 3:30 ya, ya 3:30 atau jam 15.30 di lokasi kitchen food itu ya serpihan lah gitu, tapi bersama DVI tadi langsung dimasukkan satu kantong, nanti akan diperiksa lebih lanjut di RS Polri. Bisa diperjelas terkait dengan serpihan yang tadi Anda sebutkan? Ya, ada indikasi gigi dan ada indikasi potongan daging dan kulit. Jadi memang posisinya sudah tidak utuh. Jadi masih di kisaran itu, gitu. Artinya ini bisa saja bagian dari penemuan sebelumnya, Pak? Beda tempat. Oh, di beda tempat. Jadi ini karena kemarin melakukan penyisiran, kita masuk dari depan sini, tadi kita mencoba masuk dari belakang. Dalam satu lantai 8 yang sama. Cuman kemarin kita temukan, kita menyisir dari tangga darurat depan ini, tadi kita dari belakang. Maka kita tadi turun dari belakang. Jadi berlawanan, jadi yang ada kemungkinan yang belum disisir oleh teman-teman yang sebelumnya. Makanya tadi temukan. Kalau pencarian sendiri akan dilakukan lagi hari ini atau nanti akan dilanjutkan besok hari, Pak? Nah, sebenarnya tadi ada kesepakatan, ada petunjuk dari pimpinan. Ini tadi kan sempat kita hentikan kan, mengingatkan struktur dari bangunan itu kan udah panas sekian, itu tentu membahayakan bagi kita tim penyelamat. Jadi kita hentikan, ada upaya dari pengelola gedung bangunan untuk membersihkanlah badan, karena di dalam itu banyak akses yang ketutup ya. Jadi dari material-material besi yang sudah runtuh menyatu di lantai. Jadi tadi sepakat gitu, kalau dibersihkan oleh dari pengelola bangunan gedung tadi sebagian terus, makanya dari pihak kepolisian, dari Polsek sepakat yuk kita naik bersama-sama gabungan dari semua unsur. Ditemukan dan diantar di Sabtu sore ini. Satu kantong jenazah yang ditemukan dari TKP kebakaran Glodok Plaza tiba di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Hingga Sabtu sore sudah ada 8 kantong jenazah yang diterima Rumah Sakit Polri untuk diidentifikasi lebih lanjut. Pihak rumah sakit tidak dapat mengidentifikasi korban kebakaran secara visual karena kondisi tubuh korban yang sudah tidak utuh dan banyak material terbakar yang menempel di tubuh jenazah. Selanjutnya pihak kepolisian akan melakukan identifikasi dengan menjalankan tes DNA untuk mengetahui identitas dari korban yang ditemukan. Proses identifikasi melalui tes DNA ini disebut akan memakan waktu kurang lebih hingga 7 hari. Sementara itu pemirsa, kepolisian melalui Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ari menyebut akan melakukan olah TKP setelah proses pencarian selesai. Kemudian proses pencarian masih terus dilakukan di TKP, nanti selanjutnya akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris atau pengecekan dan olah TKP oleh Puslapor, ya, Puslapor Baris Krim Polri, ya, untuk dilakukan pendalaman, penyelidikan, dugaan penyebab terjadinya kebakaran. Jadi tahapan itu akan dilakukan, ya. Jadi mohon waktu rekan-rekan. Astagfirullahaladzim, kebakaran. Kondisi lantai 8 Hotel Crown Glodok Plaza sudah ambruk, ya. Jadi kita di sini bersama rekan-rekan dari Tambora.
Pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten dibongkar dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Ayu Semalam akan segera kembali. Anda kembali di Anyus Malam pemirsa, sejumlah siswi SMP saling baku hantam di jalan, tepatnya di Desa Medan Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diduga keributan tersebut dipicu cemburu akibat rebutan pacar. Seluruh orang tua siswi yang terlibat perkelahian dipanggil oleh pihak sekolah. Keributan dan aksi saling baku hantam antar siswi SMP di Desa Medan Karya, Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini viral di media sosial. Para siswi yang terlibat akhirnya angkat bicara terkait kronologi kejadian. Perkelahian itu awalnya direncanakan di Kampung Sawah, Kecamatan Tirtajaya, namun akhirnya berganti lokasi ke Desa Medan Karya. Keenam pelaku saling bergantian adu jotos. Bahkan ada seorang siswi SMP yang terjatuh ke saluran irigasi persawahan saat pertikaian terjadi. Diduga keributan dipicu saling cemburu akibat berebut pacar. Sejumlah siswi lainnya juga ikut merekam pertikaian yang terjadi. Tak terlihat ada pihak yang berusaha memberhentikan, termasuk warga yang melintas. Nggak tahu awalnya masalah dari permasalahannya di teman saya semua. Saya cuma ngebantu teman saya, soalnya teman saya dikeroyok 3 orang. Jadi inisiatif nolongin teman. Terus itu tuh ribut berapa lawan berapa? 3 PS3. Yang sekolah katanya wayangnya besok hari itu katanya ke sekolah, katanya jam 8 katanya gitu. Harus sama wali murid sama anak saya suruh ke sekolah jam 8. Ibu dengar kalau kepala sekolah bilang mau diberhentiin? Ngomongnya begitu ya tadi, katanya mau yang ngomong mau diberhentiin siapa? Mau kalau itu katanya mau dikeluarin, kata ibu guru yang ya. Rencananya seluruh siswi yang terlibat akan dipanggil kembali oleh Disdikpora Kabupaten Karawang. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, akhirnya tim SAR Jakarta menemukan mobil yang ditumpangi Purnawirawan Jenderal yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Mobil itu diangkut dan tidak ditemukan korban lain di dalamnya. Setelah melakukan pencarian selama 2 hari, tim SAR Jakarta bersama aparat gabungan akhirnya menemukan mobil yang ditumpangi oleh Hendrawan Ostefan, Brigjen TNI Purnawirawan umur 75 tahun, di mana mobilnya tenggelam di laut kawasan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara. Tim SAR menggunakan 3 buah perahu dan 13 penyelam untuk melakukan pencarian mobil tenggelam. Setelah ditemukan, mobil minibus ini lalu dievakuasi menggunakan alat kren ke dermaga. Petugas pun tidak menemukan korban lain dalam mobil berwarna hitam ini, namun kondisi mobil mengalami kerusakan parah. Pencarian sempat terkendala dengan ombak dan arus bawah laut yang sangat kuat. Pencarian sudah hari ketiga, hari pertama dan hari kedua itu kami terkendala dengan ombak dan juga arus bawahnya yang kuat ya, berarti cuaca memang menjadi kendala. Dan hari ini memang lautnya sangat tenang sehingga kita bisa menyelam dengan bisa lebih maksimal, sehingga dengan tadi dimulai jam 8.55 sudah menemukan objek tersebut. Oke, artinya kurang dari 1 jam sudah ditemukan gitu? Ya. Sebelumnya diberitakan jenazah Brigjen TNI Purnawirawan Hendrawan Ostefan ditemukan di kawasan Laut Marunda. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan CCTV dan terekam mobil yang dikendarai korban melaju ke arah laut dan tenggelam. Dari Jakarta, Helmi, iNews melaporkan. Aparat kepolisian segera melakukan pemeriksaan terhadap mobil milik Brigjen TNI Purnawirawan yang tenggelam di laut kawasan Pelabuhan Marunda. Mobil ditemukan berjarak 5 meter dari titik jatuh dengan kedalaman 6 meter. Telah ditemukan mobil yang diduga dikendarai oleh
Brigjen TNI Purnawirawan yang ditemukan dalam keadaan meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Sebuah mobil sedan hitam Toyota Vios dengan nomor polisi B1606 LB. Ya, upaya pencarian oleh tim gabungan membuahkan hasil. Kami mengaturkan rasa syukur ya. Selanjutnya mobil ini akan dilakukan pemeriksaan secara laboratoris, dilakukan olah TKP, dilakukan penelitian pendalaman oleh Puslapor Polri. Ya, tadi tim gabungan yang menemukan adalah dari Basarnas, didukung dan di backup oleh rekan-rekan dari Direktorat Polair Polda Metro Jaya serta Polres. Ditemukan tidak jauh dari sekitar lokasi penemuan jenazah di kawasan yang sama di Marunda di KCN, ya, di Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nggak tepat kalau disegel, tapi oke lah kita hargai ya. Kenapa masih dihargai? Karena yang benar itu adalah dia dirubuhin. Pemirsa, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar TNI Angkatan Laut bersama sejumlah nelayan. Pembongkaran dilakukan bertahap dan diperkirakan selesai dalam waktu 10 hari. Sempat viral dan dinilai mengganggu aktivitas nelayan, pagar laut sepanjang 30,16 km di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akhirnya dibongkar. Lebih dari 600 personel TNI Angkatan Laut dikerahkan, dibantu sebelah warga yang berprofesi sebagai nelayan. Pembongkaran ditargetkan 2 km per hari dan diperkirakan akan selesai dalam waktu 10 hari. Panjang pagar yang membentang di 16 desa dan 6 kecamatan dan kondisi cuaca yang bergelombang menjadi kendala pembongkaran. Sepertinya tidak mungkin kalau 30 km itu akan kita laksanakan dalam 1 hari. Ya, kita akan atur mekanismenya, minimal target saya hari ini 2 km. Seperti yang saya sampaikan tadi, kesulitan kita lebih mudah menanam daripada mencabut. Ya, apalagi kalau yang sudah ditanam ini sudah jangka waktu sampai berbulan-bulan, itu akan lebih menyulitkan kita untuk pencabutan. Tapi target kita hari ini minimal 2 kilo bisa kita cabut. Pembongkaran pagar ini atas perintah Presiden Prabowo untuk memberikan akses dan kenyamanan bagi nelayan ketika sedang pergi melaut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Sebelumnya, pagar laut juga ternyata ada di Pelabuhan Paljaya, area alur laut Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Dan setelah disegel KKP, pihak pembangun pagar laut menegaskan sudah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Viralnya pagar laut di Kabupaten Tangerang, Banten ternyata juga ditemukan di kawasan Kabupaten Bekasi. Pasca dilaporkan, pagar laut di Pelabuhan Ikan Paljaya Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, disegel oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Namun pihak PT Tunas Ruang Pelabuhan Nusantara (TRPN) sebagai perusahaan proyek yang sedang membangun di perairan Tarumajaya, menegaskan mereka justru telah memiliki izin dari pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk membangun pelabuhan dengan memasang terlebih dahulu pagar laut.
antara perjanjian bersama antara Provinsi Jawa Barat dengan klien kami, yang diantaranya adalah kami diminta untuk membangun sarana dan prasarana pelabuhan yang ada di DKP, yaitu sarana toko-toko, perbaikan jalan, kemudian pembangunan kantor DKP. Kemudian klien kami akhirnya menyerahkan semua energi keuangannya untuk membuat pelabuhan. Bahwasanya ini sudah dikeruk, tentunya ada yang namanya pagar-pagar. Dan pagar-pagar ini juga atas permintaan dan persetujuan dari DKP. Karena perintah dari DKP Jawa Barat begitu, dari Bekasi ya. Jadi dikerjakan itu. Nah, ketika ini sedang mengerjakan, datanglah surat komplain dari KKP. Kenapa kalian bekerja? Loh, kami bekerja kan bukan karena perintah kami sendiri, tapi karena perintah dari pemerintah.